Salawat serta salam Allah senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kita semua. Insya Allah kita berusaha melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya agar mendapatkan syafaatul ummahnya kelak di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, warga RT 09 khususnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini teh kebetulan masih agak sedikit jet lag ya Bu ya. Ini baru pulang, kalau Bu RT udah lama pulangnya. Ya, kalau saya baru kemarin ya, baru hari kemarin ya. Biasa dalam rangka tugas menugas itu. Jadi insya Allah di akhir November berangkat lagi, walaupun gak nanyakeun kan baik. Ini namanya juga itu ya, woro-woro gitu informasi ya, mohon maaf gitu sebelumnya kalau kurang maksimal. Yang pertama, untuk kajian kita kali ini nggak terlalu banyak ya Bu ya yang akan saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak juga pasti nggak masuk dan pasti selesai lupa. Biasanya ibu-ibu di Perumas kalau pengajian suka begitu, selesai ngaji bubar pokok alias baroh. Beda dengan ibu-ibu di sini. Beda, insya Allah. Ibu di sini komo, ibu di sini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kata Kanjeng Nabi, ini nanti manusia itu akan mengalami penyesalan. Jangan sampai penyesalan itu nanti dialami oleh kita. Maka diberitahu oleh Kanjeng Nabi itu sekarang. Apa yang diberitahu oleh Nabi? Manusia itu kan pasti mati, betul ya? Betul ya? Kita semua itu akan sedang antri ini. Siapapun itu, mau muda, mau tua, mau udah aki-aki, mau udah nenek-nenek, mau masih bayi baru lahir, pasti kita akan menuju kematian. Ini kajiannya nih sedikit nih. Jadi Rasulullah mengingatkan Bu bahwa kita itu akan mengalami penyesalan. Manusia itu nanti, orang yang sudah mati itu akan menyesal dengan 5 perkara. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Karena tidak ada artinya penyesalan itu. Ini silaturahmi kita, pengajian kita ini, di samping kita saling menjalin ukhuwah, saling menjalin, membangun persaudaraan, itu adalah juga bermanfaat agar kita memperoleh ilmu bekal kita nanti. Dunia ini hanya sementara. Tujuan kita bukan ini. Ini adalah sesuatu fase yang harus dilewati. Saat ini kita berada di dunia, harus fase yang harus dilewati. Pertama, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa manusia itu yang mati itu nanti akan merasa menyesal karena tidak mengerjakan 5 perkara di masa kehidupannya. Pertama adalah ketika orang sudah mati, dia tidak melaksanakan ibadah sholat, maka dia akan menyesal, akan minta dikembalikan lagi ke dunia. Robbirji'un, dalam Al-Quran disebutkan Robbi, ya Tuhanku, irji'un, kembalikan aku ke dunia ini sekejap, la'alli a'mala solihan, agar aku bisa melaksanakan amal soleh yang aku tinggalkan pada saat kehidupan, pada saat kita sedang hidup. Jadi di tengah-tengah ibu sibuk di rumah, di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai, kata Nabi, kata Allah, jangan sampai nanti banyak orang yang mati memohon kepada Allah, Robbirji'un, Rabbi, kembalikan aku kepada dunia. Dan itu hal yang mustahil. Kenapa? La'alli a'mala salihan, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu karena sibuknya saya, karena sibuk pekerjaan, karena sibuknya kesana kemari, karena sibuknya dan lain sebagainya, itu dilupakan. Dan nggak milih Bu, nggak milih. Malaikat mungkar nakir nggak milih. Malaikat Ijroil nggak milih. Ah, ini mana belum banyak amal solehnya, nanti biarkan. Enggak. Maka oleh karena itu manusia akan menyesal ketika pertama mereka meninggalkan sholat. Dan mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf sekali, ibu-ibu ini adalah merupakan orang-orang yang paling, dalam bahasa hadis, dalam bahasa itu disebutnya adalah nuqsanun minaddin, kurang agama. Mana kurang agamanya itu bagaimana? Karena banyaknya hambatan, banyaknya ibu-ibu, banyaknya hambatan ketika mau beribadah itu pasti ada aja halangannya. Betul nggak Bu? So, kalau ada suaminya soleh, istrinya soleh, dua-duanya soleh, pasti istrinya kurang.
dalam ibadahnya. Ini sholatnya rajin, suaminya rajin, istrinya rajin, tetap 1 bulan sekali istrinya perek, betul nggak Bu? Perek. Kenapa? Karena ada haid. Enggak Ustaz, saya mah nah ibu RT lagi hamil full, nggak ada pereknya karena udah nggak ada hamil, tapi diganti nanti selesai melahirkan 40 hari perek semua, betul nggak? Ngajinya perek, sholatnya perek, puasanya perek. Kenapa ya ngaji sholat puasa ketika nifas bukannya dapat pahala tapi malah dapat pahalu, haram malah hukumnya. Perek lagi kata ibu-ibu, yes perek. Jadi pertama Bu, itulah yang akan katakan Kanjeng Nabi, diingatkan kepada kita, diingatkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita bahwa satu yang akan menjadi penyesalan seorang hamba ketika sudah mati itu adalah ketika dia di dunianya meninggalkan ibadah sholat. Apapun kesibukannya diusahakan, apapun kesibukannya, karena itu sudah tidak ada toleransi. Saya sering sekali mengingatkan, ibu nanti akan menghadap Allah sendirian. Di tiap pengajian saya sampaikan begitu. Walaupun ibu punya suami, punya anak, punya semua yang mencintai, tapi tetap punya tanggung jawab individu secara pribadi di hadapan Gusti Allah. Apa sih rahasianya kita diciptakan hidup di dunia ini? Apa sih rahasianya ibu diciptakan kemudian berumah tangga, punya anak, kemudian melahirkan, mati, dan lain sebagainya? Intinya kita suruh ibadah. Hanya bedanya ibadah ibu-ibu berada di rumah, ibu-ibu merawat suami, merawat anak, itu adalah merupakan sebagian dari bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada seorang wanita. Ini gitu Bu, tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban individu yang Allah perintahkan. Jangan sampai kemudian dengan alasan ini dan itu kita tinggalkan itu. Rahasianya kita diciptakan, dihidupkan oleh Allah itu agar kita bisa beribadah. Bentuk ibadahnya macam-macam, jangan sampai kemudian kita lalai atau udahlah ditinggalkan, akan menyesal. Penyesalan itu nanti, dan itu sudah diberitahu oleh Allah, banyak orang yang nanti akan menyesal seperti itu. Yang kedua, penyesalan yang kedua itu adalah ketika seseorang tidak mau bersedekah di masa kehidupannya, sewaktu hidupnya. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menganggap rezeki itu untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi, tidak mau tidak mau berbagi dengan orang yang tidak mampu, tidak mau mengeluarkan haknya orang-orang yang ada pada harta kita, maka mereka akan menyesal, kata Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun bahkan dikatakan hampir sama kalimatnya teh Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ila ajalin musamma fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dalam Quran surat Al-Munafikun dikatakan bahwa banyak orang yang mati mohon kepada Allah dihidupkan kembali supaya apa? Fa as-saddaqa, supaya bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi bagian dari golongan orang-orang yang saleh. Nah Bu, penyesalan yang kedua adalah ketika orang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia tidak gunakan untuk bersedekah. Sedekah itu bagian yang terkecil sebetulnya dari harta yang kita gunakan, dari harta yang kita pakai, dari harta yang kita makan. Berapa penghasilan kita, berapa kita dapat 1 bulan, yang dikeluarkan itu sedikit Bu. Yang keluarkan untuk sedekah itu enggak ada orang yang seperti Abu Bakar diberikan semua hartanya kepada Nabi ketika Nabi mengatakan, "Ayo perang." Panggilan perang membutuhkan biaya, bawa tuh sahabat Umar. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, harta saya setengahnya buat perjuangan fisabilillah, setengahnya lagi buat kami dan keluarga." Kata Rasulullah, "Hebat Umar, terima kasih." Datang Abu Bakar, dikasih semuanya. Kata oleh Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini semua hartanya, semua harta saya buat perjuangan." Kata Rasulullah sambil heran, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buatmu dan buat keluargamu?" Kata sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, Allah wa Rasul. Bagiku dan bagi keluargaku cukup meninggalkan Allah, cukup Allah dan Rasul." Nggak sampai kita mau Bu, nggak sampai ke arah itu. Makanya sayang, rezeki kita itu akan lebih berkah, akan lebih, bukan sekedar banyak. Awas, banyak orang yang meminta rezeki itu duit. Ini kalau ibu-ibu kan bisanya ngitung rezeki itu asal ada duit. Duit pasti rezeki. Selain duit bukan rezeki. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana.
Ibu-ibu di sini mah komo contohnya. Bu, bener nggak? Aduh, alhamdulillah dapat rezeki banyak. Padahal mah yang rezeki itu bukan cuma duit. Rezeki itu sehat, rezeki. Kita punya teman baik itu rezeki, ya. Punya suami baik itu rezeki. Punya keluarga baik itu rezeki. Anak soleh itu rezeki. Dapat ilmu itu rezeki. Jadi maknanya tidak dipersempit hanya sekedar duit. Nah, pengen berkah rezeki itu ibu, ini resep kunci rahasia. Keluarkan sedekahnya. Karena ketika dikeluarkan sedekah tidak pernah ada orang yang akan miskin dengan sedekahnya. Tapi Ustaz, sayang atuh saya teh capek kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang 24 jam. Nah, itu sifat namanya sifat yang bakhil. Bakhil itu sifat yang melekat, sifatun lazimatun muta'alliqun ila qulubin nas. Sifat yang melekat, sifat dasar yang melekat pada setiap manusia. Pada setiap manusia sifat bakhil itu melekat. Cuma ada dua kata Imam Nawawi. Ada bakhil yang diikuti, ada bakhil yang tidak diikuti. Bakhil yang diikuti adalah ketika ada kewajiban agama kita tahan tuh, tidak dikeluarkan. Ada zakat ditahan karena sayang, karena kita yang capek, kita yang berkeringat, kenapa kita harus berbagi dengan orang, kan begitu? Padahal sesungguhnya teorinya adalah ketika kita berbagi dengan orang, maka seperti batu sembrani yang dikeluarkan, maka dia akan menarik seluruh butiran pasir itu melekat pada dirinya. Ketika kita mengeluarkan sedekah dari harta dan rezeki kita, maka itu seperti kita sedang memancing dari seluruh arah penjuru akan datang kepada kita. Sok lihat ibu, saksikan orang yang berikan, yang dermawan, orang yang rajin, nggak pernah kekurangan rezekinya, nggak pernah kekurangan hartanya. Walaupun dalam keadaan sulit pun pasti akan ada pertolongan. Allah yang memberikan pertolongannya. Kenapa? Karena dia mau berbagi. Ini yang akan disesali oleh orang nanti ketika sudah mati, akan menyesal. Kenapa? Ketika masa hidupnya kita gunakan semua untuk kepentingan diri kita, tidak melihat ada kepentingan sosial di situ. Itu Bu ya. Jadi apa namanya? Makin banyak sedekah. Saya mah tuh boro-boro mengeluarkan uang untuk infak, untuk sedekah. Saya juga butuh. Sedekah yang istimewa itu bukan orang kaya kemudian mengeluarkan sedekah, orang berada kemudian dia mengeluarkan infaknya. Biasa itu mah, Bu, betul nggak? Memang harusnya seperti itu. Orang sedang berada, sedang tidak punya, bukan tidak punya kesulitan. Istilahnya orang yang mampu terus mengeluarkan sedekah itu mah cuma bagian terkecilnya. Tapi yang istimewa itu seseorang yang dalam keadaan kesulitan nih. Seseorang yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, tapi dia masih mau mengeluarkan. Sok ibu, masih mau mengeluarkan sebagian hartanya atau sebagian, dia memikirkan orang lain. Atau kita mah enggak. Suami mau ngasih sedekah, ngasih aja kayak banyak duit. Ini di rumah masih banyak kebutuhan, kan begitu kata istrinya. Bukan istri di sini, bukan. Ya kan begitu kita mah. Artinya apa? Ini sekali lagi, mungkin bukan nominal yang kita peroleh, kita mengeluarkan itu bukan nominal, tapi ketenangan, kedamaian, kenyamanan. Hidup itu Bu, banyak harta, tapi kalau tidak tenang, tidak nyaman, tidak damai. Lihat itu di TV sekarang, sekeluarga di sidang, ya kan? Kurang kumaha, banyak itunya, apa? Hartanya, pangkatnya tinggi, jabatannya luar biasa, tapi apa yang terjadi? Nggak diberi ketenangan itu. Tenang itu dalam hati. Salah satunya adalah dengan itu. Jadi dua. Satu, akan disesali oleh orang ketika mati, sholat. Yang kedua, yang akan disesali oleh orang sudah mati adalah sedekah. Yang ketiga Bu, yang ketiga, perkara yang akan disesali oleh orang itu, kata sebagian ulama, disebutkan, Allah sebutkan, adalah fisabilillah, jihad fisabilillah. Orang akan menyesal ketika tidak ikut jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu bukan maknanya perang saja. Awas, maknanya perang, bukan. Jihad fisabilillah itu kata sebagian ulama tafsir mengatakan fisabilillah, fisabilillah khair, jalan-jalan kebaikan. Kumpulnya kita ngaji tiap bulan ini adalah jalan kebaikan.
kerja bakti, jalan-jalan kebaikan, masuk kategori fisabilillah bimakna sabilil khair, jalan-jalan kebaikan, saling mengingatkan, saling membantu, saling menolong. Ada orang sakit ditengok. Nah Bu, itu teh ibadah yang sederhana tapi berat. Ketika dalam bahasa sosial nih, mohon maaf, bahasa sosial, bahasa perkotaan, mohon maaf, ini sebuah kenyataan, adalah kebanyakan orang-orang perkotaan itu hidupnya individualistis, hanya dirinya sendiri, bahkan dengan tetangga sebelah tidak kenal. Padahal hidup manusia adalah manusia sosial, butuh sama orang lain. Enggak, saya mah Ustadz nyari duit sendiri, itu sendiri. Kalau ada kebakaran rumahnya siapa yang nolongin? Sendiri. Kalau dia mati dia mau mandi sendiri, mau sholat sendiri, mau pergi ke kuburan sendiri, jalan sendiri. Butuh sama orang lain, sekecil apapun kita butuh sama orang lain. Maka hubungan sosial inilah yang dijaga. Banyak kemudian Allah menjadikan sebab hubungan sosial ini menjadi pintu surga terbuka karena hubungan sosial. Bukan orang yang bagus sholatnya, tapi dia tidak kenal sama tetangganya, tidak memperhatikan tetangganya, ada kekurangan apa, ada kebutuhan apa, ada masalah apa. Enggak seperti itu Bu, enggak. Rasulullah bahkan mengancam orang yang seperti ini, yang hanya dia soleh secara individual tapi tidak soleh secara sosial, maka ditutup dah pintu surga. Karena apa? Karena dia ingin masuk surga sendirian. Sendiri Bu, surga seluas langit dan bumi, tetapi kemudian kalau kita isi sendirian apa nggak sepi? Ya sepi lah, nggak seru, betul ya Bu? Jadi yang kedua adalah fisabilillah bimakna fisabilillah khair, jalan-jalan kebaikan. Sekarang di RT kita sedang dirintis nih jalan-jalan kebaikan ini. Itu apa yang dirintisnya? Pengajian, pertemuan, silaturahmi, kerja bakti dan lain sebagainya. Kalau menghitung namanya sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk, betul nggak Bu? Semua orang sibuk. Kalau memikirkan kita secara individualis, ngapain sih kumpul? Saya mah lebih baik nyari duit. Semua bakal berpikir seperti itu. Tapi manusia makhluk sosial, kita butuh sama orang, kita butuh sama tetangga. Kenapa disebut rukun tetangga? Ya karena ada tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan. Nah, tipikal orang di perumahan, tipikal di kota-kota adalah individualis. Ini yang harus kita gerus, yang harus kita lawan terus-menerus. Geningan Ustadz ini yang ngaji juga pengajian datangnya sedikit, istiqomah kuncinya mah. Mau banyak, mau sedikit, orang nggak bisa dipaksa, betul nggak Bu? Nggak bisa dipaksa, biarkan. Tapi yang penting, sebarkan nilai-nilai kebaikan itu, tularkan nilai-nilai kebaikan itu sehingga orang maunya ikut bukan karena terpaksa tapi karena rasa cinta. Berapa Bu? 3. Yang keempat, orang akan menyesal ketika sudah mati itu. Penyesalan yang keempat diantaranya adalah orang yang tidak suka mendengarkan nasihat, maka dia akan menyesal. Orang yang tidak suka mendengarkan nasihat nih, tidak hadir di kajian, tidak hadir di pengajian, kering jiwanya Bu. Karena yang dia lihat adalah hanya luarnya saja, hanya makanan, hanya pakaian, hanya rekreasi, hanya lain-lainnya. Ini mengingatkan kepada diri saya pribadi, juga kepada kita semua. Ketika orang itu mati, maka dia akan menyesal karena tidak menghadiri majelis-majelis nasihat. Nasihat itu butuh. Ketika kita di dunia, ketika kita, mohon maaf, di perkotaan yang sifatnya itu berkompetisi dari sisi harta, berkompetisi dari sisi jabatan, berkompetisi, sehingga orang banyakkan stres Ibu. Lalu harus bagaimana? Nah, nasihat ini Bu yang akan mendamaikan, akan menyejukkan, dan akan menenangkan jiwa kita. Hadiri, nih kayak begini nih, silaturahmi begini. Coba kalau nggak ada silaturahmi itu saya kan nggak kenal Ibu ini siapa, ininya bagaimana, ininya bagaimana. Di situ nanti ada muamalah sosial di mana ibadah. Nah kayak begini nih ngumpul ini. Ada acara. Nah sekali lagi, hadiri majelis nasihat.
Karena kering jiwa kita ketika kita tidak menghadiri majelis-majelis yang isinya adalah nasihat. Ibu susah di rumah mah dinasehatin sama suami, kita memolotok sama suami kan begitu, suaminya malah takut sama kita. Kenapa? Kadang-kadang kita pintar daripada pintar kita dibanding suami. Mohon maaf, ibu-ibu zaman sekarang adalah ibu-ibu milenial yang lebih pintar dibandingkan suami-suaminya. Amin. Makanya, nah, untuk mengurangi ini lah hadir majelis nasihat. Kenapa? Karena akan mengurangi dan akan tingkat kekeringan kita itu, kekeringan jiwa maksudnya, kekeringan jiwa. Karena hati manusia itu kan suka ada penyakitnya. Dawaul qalbi itu ada 5. Penyakitnya apa? Penyakit syirik, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit ananiah. Ananiah itu egoisme, selfish, tidak memikirkan orang. Itu penyakit hati. Penyakit hati ini nggak kelihatan, jasadnya mah sembuh, jasadnya mah sehat, kelihatannya jag-jag, makan kuat, lari ke sana kemari kuat, tapi jiwanya yang sakit. Jiwa yang sakit, kalau badan yang sakit, perginya ke dokter. Migrain dikasih obat, ya kan begitu? Apa saja penyakit dikasih flu, dikasih obat flu. Terus stroke, dikasih obat stroke. Tapi kalau jiwa yang sudah sakit itu tidak kelihatan, jasadnya hidup seperti biasa, tapi jiwanya sakit. Dawaul qalbi ada 5, obat hatinya ada 5. Salah satunya pertama, kalau bisa baca Quran dengan maknanya. Kedua, kosongkan perut, banyak berpuasa. Ketiga, berkumpul di majlis-majlisnya orang-orang yang soleh. Mujalah satu sholihin. Jangan sampai di RT kita itu kering dan kosong dari itu. Kita kejar pembangunan fisik, kita kejar kesejahteraan jasmani, tapi kejar rohani kita biarkan. Rohani kita dibiarkan kering, ibu, kering. Dalam hubungan berumah tangga, dalam hubungan bertetangga, dalam hubungan yang lebih luas jangkauannya, ketika jiwa seseorang itu kering, maka dia tidak akan merasa nyaman. Gitu ya Bu ya. Jadi sekali lagi 4 nih penyesalan tuh. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Ibu akan menyesal. Sudah dikasih tahu oleh Allah. Kenapa? Sifat manusia kumaha engke welah. Ngerti nggak nih bahasa saya nih, kumaha engke? Gimana nanti? Salah. Nanti bagaimana? Dibalik, bukan gimana nanti, tapi nanti bagaimana. Kalau untuk kesehatan saja kita beli asuransi, kita daftar BPJS. Kalau untuk anak kita investasi untuk mengamankan kehidupannya di masa depan dengan sekolahnya, dengan lesnya, dengan ininya. Kenapa untuk akhirat kita tidak dia mau berinvestasi? Bali itu pasti akan kita jalani, akan kita lalui. Tinggal nunggu antrian, siapa yang mau duluan, mau belakangan. Kalau saya kan mintanya belakangan. Gitu. Kalau ibu mau duluan, mangga. Saya doakan. Kan begitu. Gitu ya Bu ya. Yang kedua adalah apa tadi? Orang menyesal karena sedekah. Ingat, sedekah terbaik itu bukan nunggu kita kaya, bukan. Tapi ketika kita tidak ada, kita keluarkan, itu dalam mengundang kekayaan datang. Hati-hati, jangan-jangan kesulitan kita hari ini karena kita ini terlalu menghitung sehingga sedekah kita itu tidak lancar. Karena itu seperti besi sembrani. Seperti besi sembrani. Bukan nunggu kaya, tapi kekayaan akan datang dengan sedekah kita. Sekali lagi, bukan nunggu kaya baru mau mengeluarkan sedekah, tapi kekayaan itu akan datang ketika kita sudah memulai bersedekah. Semampu kita, seikhlas kita, rezeki akan berkah. Makna berkah bukan banyak, tapi makna berkah adalah bermanfaat bagi anak kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Itu makna berkah. Yang ketiga, orang akan menyesal ketika tidak berjihad fi sabilillah. Yang keempat, orang akan menyesal ketika tidak mau menghadiri majelis-majelis nasihat. Jadi Bu RT, semoga istiqomah dimanapun tempatnya. Yang keempat tadi apa? Menyesalan majelis nasihat. Yang kelima, poho deui.
kewe insya Allah di pertemuan yang akan datang. Udah hese tuh Bu ngapalin teh selesai tuh teh. Kalau namanya lupa gimana Bu? Gak ada obatnya. Kalau namanya lupa itu gak ada obatnya. Kalau saya lupa ya lupa, nggak dipaksain. Saya lupa. Jadi nggak ada obatnya. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, warga RT 09, maka teruslah bergerak, teruslah beristiqomah untuk ingat kebaikan itu kita tidak akan pernah tahu di majelis taklim mana, di hari yang mana Allah sentuh hati kita mendapatkan hidayah untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Artinya tugas kita, tugas semua ini ibu-ibu arisan, ibu-ibu RT adalah laksanakan saja secara syariat, kita laksanakan terus tiap bulan, nanti Allah yang akan menyentuh, Allah yang akan memberikan hidayah, dan kita tidak pernah tahu di pengajian mana kemudian Allah menyentuh jiwa kita sehingga kita ingin berbuat lebih baik dari sebelumnya. Kita hanya punya ikhtiar. Jadi gini, al-insan bit tadbir, wallahu bit takdir. Manusia itu hanya berusaha, Allah yang punya ketentuan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan sebagai bekal ibu rumah tangga, suami pada kerja, doain semoga membawa rezeki yang berkah dan halal. Keduanya diberikan kesehatan, tidak cukup kesehatan untuk bekal ibadah berkah dan halal. Yang ketiga, bukan hanya kesehatan, rezekinya berkah dan halal, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah, dan insya Allah di antara tanda kebahagiaan seorang manusia adalah punya lingkungan abdiyatun solihah, lingkungan yang soleh. Alhamdulillah. Perhatikan kanan kirinya, kos-kosannya perhatikan. Kalau ada yang masukin yang bukan ininya, harus berani Bu. Karena apa? Satu berbuat 40 rumah terkena azabnya. Karena kita berada di perkotaan yang notabene-nya agak susah untuk mengontrol itu, kecuali dengan kepedulian kita sendiri ya. Itu saja Ibu ya. Ibu tengah harulang itu tengah arti, mudah-mudahan terpoho deui ya. Mudah-mudahan. Biasanya sakit balik tengah luar teh 5 menit biasanya inget teh. Tapi kan baiklah 5 menit ke alhamdulillah. Shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an bi awamiruka wa nawahiyak warzuqna fahman Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi wal jahli waftah lana hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi rezeki ilmunya ini ya, kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan astagfirullahaladzim wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astagfirullahaladzim wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.